Halo, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Tepik Channel. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman semua dan keluarga di rumah dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini diangkat dari channel Siwar TV dengan judul sebagai berikut. Gibran Cawapres Prabowo. Gibran Cawapres Prabowo. Apakah memang benar? Kita juga tidak tahu. Mari kita cari tahu yang sebenarnya apa yang ada di isi video agar kita tidak salah paham. Jangan kita melihat hanya berdasarkan dari judul video, melainkan lebih bagus kita menonton video sampai selesai agar kita tidak salah atau gagal paham dalam menanggapi sebuah judul video. Oke, mari kita masuk ke videonya. Kalau gugatan undang-undang pemilu yang membatasi capres-cawapres minimal harus 40 tahun itu bisa diturunkan menjadi 35 tahun, artinya Gibran berpeluang atau bisa maju di Pilpres tahun ini. Sehingga kalau ini diterima dan kemudian Prabowo menggandeng Gibran, ini akan menjadi satu Pilpres yang sangat-sangat menarik sekali gitu. Oke, jadi saya sudah menangkap apa yang dikatakan oleh Mas Ali Burhan. Di situ ternyata seandainya batasan umur untuk bisa mencalonkan diri sebagai cawapres atau capres bisa diturunkan di kisaran 30-an tahun, kemungkinan besar Gibran ya bisa maju sebagai cawapres. Oke, lanjut. Selamat malam semuanya. Selamat Hari malam. ini ada satu berita yang cukup mengejutkan kita semua, di mana Gibran Rakabuming Raka kemarin mengumpulkan ratusan relawan Jokowi di Solo. Gibran kumpulkan relawan Jokowi Sejaten dan Jatim di Solo. Ternyata ini yang dibahas. Awalnya saya pikir ketika melihat undangannya itu terlihat biasa saja gitu, karena wajar gitu. Gibran adalah anak Presiden Jokowi dan kemudian mayoritas relawan Jokowi adalah pendukung Mas Gibran sebagai wali kota Solo. Jadi wajar saja terjadi pertemuan atau undangan gitu. Tapi kalau kita melihat dari isi pertemuannya, ternyata ini adalah konsolidasi jelang Pilpres 2024, di mana Gibran menyatakan bahwa sampai hari ini semua relawan Jokowi masih diminta untuk menunggu komando atau instruksi dari Pak Jokowi. Karena sampai sekarang masih belum clear, belum jelas siapa yang akan didukung di Pilpres 2024. Ini agak mengejutkan gitu, karena sebelum-sebelumnya gitu kan, Pak Jokowi kan berkali-kali memberikan kode atau sinyal-sinyal terhadap Ganjar Pranowo gitu. Yes, Yang rambutnya betul. putih lah, yang satu mobil dan seterusnya gitu. Tapi kenapa itu setelah ada di diumumkan sebagai pembahasan capres oleh videonya PDI Perjuangan, Siwar tiba-tiba TV. hari ini relawan Pak Jokowi termasuk Mas Gibran sebagai kader dari PDI Perjuangan juga masih belum bisa menentukan siapa yang akan didukung di Pilpres 2024. Masih kayak galau gitu antara Prabowo sama Ganjar. Ini agak mengejutkan gitu. Dan kalau saya lihat berita-berita belakangan ini gitu ya, memang ada respon yang nggak biasa gitu. Seperti misalkan relawan Ganjar. Sebelum deklarasi dari PDI Perjuangan, relawan Ganjar kan sudah kemana-mana gitu. Sudah belusukan, sudah aksi sosial gitu kan, membawa-bawa nama Ganjar. Tiru sikap Ganjar Pranowo, relawan lakukan aksi sosial peduli sesama. Oke, lanjut. Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 gitu, sebagai pengganti dari Pak Jokowi gitu ya. Tapi ketika PDI Perjuangan atau Ibu Megawati mengumumkan bahwa Ganjar adalah capres dari PDI Perjuangan, ini relawan-relawan Ganjar seperti enggan untuk berselebrasi atau merayakan pencapresan Ganjar.
yang sebelumnya sangat ceriwis, sangat aktif membahas Ganjar sebagai Capres 2024, tiba-tiba sekarang senyap, nggak mau membahas Ganjar lagi. Ini ada apa gitu? Karena terus terang saya sebagai orang yang sering mengkritik Pak Ganjar gitu ya meskipun juga beberapa konten video lain saya juga meyakini bahwa Ganjar adalah Capres 2024 dan pengganti Pak Jokowi dibandingkan Anies atau Prabowo gitu ya. Tapi saya kan termasuk orang yang paling sering mengkritik Ganjar dengan sangat keras gitu. Tapi ketika Ibu Megawati mengumumkan bahwa Ganjar adalah Capres dari PDI Perjuangan, saya langsung gini nih, siap gitu kan, siap menangkan Ganjar dan PDI Perjuangan 2024, siap hat-trick gitu. Tapi kenapa relawan Ganjar? Bagi teman-teman bagaimana? Tetap memilih Ganjar atau tulis di kolom komentar. Kalau saya tetap lanjut karena saya pendukung setia PDI Perjuangan. Oke, lanjut. Yang tiap hari muji Ganjar sebelum deklarasi, ini sekarang terlihat nggak happy. Ini ada apa? Apa ada? Karena alasan dari Mas Gibran ketika bertemu dengan ratusan Oke relawan sih Pak ini. Jokowi, Gibran menyatakan bahwa sampai hari ini masih ada Dari dinamika Furhani politik ini. yang terus mengalir. Sehingga untuk menentukan siapa yang akan didukung, ini kita masih menunggu waktu. Padahal gitu ya, secara logis, Gibran adalah kader PDI Perjuangan. Pak Jokowi ketika deklarasi Ganjar sebagai Capres, Pak Jokowi hadir di Bogor gitu. Dari Solo langsung ke Bogor gitu. Untuk menghadiri deklarasi Ganjar. Tapi dengan peristiwa yang Iya, saya potong sebentar. Memang betul sih Pak Presiden waktu itu dia Jokowi tinggalkan rumah di Solo jelang deklarasi Ganjar Pranowo Capres PDIP. Waktu itu saya tonton videonya Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi beserta cucu-cucunya membagikan amplop THR dan kaos dan juga sembako di salah satu pasar. Nah, setelah kegiatan tersebut, Presiden Jokowi langsung berangkat. Itu sih yang saya tahu. Ini berita emang benar sih. Lanjut. Pak Jokowi hadir di Bogor gitu. Dari Solo langsung ke Bogor gitu. Untuk menghadiri deklarasi Ganjar. Tapi dengan peristiwa yang sudah sejelas itu, selugas itu, di mana Pak Jokowi hadir di deklarasi Ganjar sebagai calon presiden Indonesia gitu ya. Ini ternyata sampai sekarang relawannya masih menunggu komando dari Pak Jokowi. Itu agak aneh gitu ya. Itu sama seperti kita sudah melaksanakan ijab kabul gitu ya, sudah ada saksi, sudah sepakat gitu kan, sudah diumumkan gitu ya. Tapi masih menunggu komando untuk melakukan malam pertama. Ya aneh gitu. PDI Perjuangan sudah mencapreskan, Pak Jokowi hadir di deklarasi itu gitu ya. Tapi sekarang relawan-relawannya masih menunggu komando. Ini ada apa ini? Dan apa yang terjadi kepada PSI juga kurang lebih sama gitu ya. PSI ini mirip dengan relawan-relawan Ganjar yang sebelumnya sangat ceriwis gitu. Tapi ketika diumumkan oleh PDI Perjuangan, sekarang mereka senyap. Ini ada apa gitu, karena PSI itu sebelumnya kan mencapreskan Ganjar dengan Yeni Wahid berpasangan untuk Pilpres 2024 kan? Dan setelah Ganjar diumumkan oleh Ibu Megawati, ini PSI sampai sekarang belum bersikap. Mereka malah sibuk mau ke Prabowo, lah gimana? Berbeda halnya dengan P3 dan Hanura, yang setelah Ibu Megawati mengumumkan Ganjar sebagai Capres, P3 dan Hanura langsung memberikan dukungan secara resmi gitu. Jadi ini memang terjadi perbedaan sudut pandang atau cara-cara kerja politik yang agak membingungkan. Yang itu kemudian mungkin ditafsirkan sebagai dinamika politik oleh
seorang Gibran Rakabuming Raka. Ini tidak bisa dijelaskan secara publik, tapi pada intinya ada hal yang belum clear sampai akhirnya mereka masih menunggu komando. Padahal simbol-simbol, sinyal-sinyal sebelum ini gitu ya, itu sudah sangat jelas mengarah kepada Pak Ganjar. Dan selama ini relawan-relawan Pak Ganjar itu kan mengharapkan agar PDI Perjuangan segera mencapreskan Pak Ganjar. Tapi kenapa setelah dicapreskan malah membuat mereka terlihat kurang happy? Ini ada apa? Dan Gibran sebagai kader PDI Perjuangan gitu, bagi saya itu kan mestinya dia tunduk kepada keputusan partai, kepada keputusan Ibu Megawati sebagai ketua umum dari PDI Perjuangan. Ya itu wajib sih. Itu mestinya gitu. Jadi nggak etis rasanya kalau kemudian Gibran bilang bahwa untuk Pilpres 2024 nanti kita masih harus menunggu komando dari Pak Jokowi. Nggak etis gitu. Karena dia kader kok gitu. Kader itu kan harus tunduk kepada Ibu Mega. Harus tunduk kepada komando dari Ibu Mega. Kenapa malah menunggu komando dari Pak Jokowi? Ini apa-apaan gitu. Dan saya melihat apa yang dilakukan oleh Gibran ini terlampau berani gitu ya. Dan ini berbeda dengan Piala Dunia U20 misalkan. Kalau Piala Dunia U20 Gibran berbeda dengan Pak Ganjar, berbeda dengan kader-kader PDI Perjuangan yang lain, itu masih bisa cukup diterima karena Ibu Mega tidak langsung menyatakan sendiri terkait penolakan terhadap Israel. Jadi Ibu Mega tidak pernah berbicara di media atau kepada publik terkait penolakan Indonesia, penolakan PDI Perjuangan terhadap Israel. Gak ada gitu. Yang berbicara adalah kader-kadernya, ya Pak Ganjar, Pak Koster dan lain-lain gitu kan. Jadi wajar kalau kemudian terjadi perbedaan pendapat atau sudut pandang yang berbeda antar kader PDI Perjuangan, gitu. Antara Gibran dengan Ganjar misalkan. Wajar kalau berbeda. Tapi kalau capres, ini kan Ibu Mega yang mengumumkan sendiri, yang menyatakan sendiri. Pak Jokowi hadir di sana. Kenapa kemudian sekarang masih menunggu komando-komando lagi? Ini ada apa? Karena apa yang dilakukan oleh Gibran bagi saya itu, mohon maaf, ini sangat-sangat lancang gitu. Karena sebagai kader partai mestinya ya tunduk dengan keputusan partai. Mbak Puan Maharani sebagai anak dari Ibu Megawati saja gitu ya, yang selama ini juga punya ambisi untuk maju di Pilpres 2024, yang sudah pasang baliho di mana-mana, yang kemudian mendapatkan hujatan dan kritikan itu gitu ya, yang berusaha untuk bisa meraih simpati atau membuka peluang bagi dia untuk maju di Pilpres, entah itu sebagai capres atau cawapres gitu kan. Itu ketika Ibu Mega mengumumkan Ganjar sebagai capres, Mbak Puan langsung mendukung gitu. Nggak berani membangkang terus kemudian berpikir bahwa ya kita tunggu nanti dinamika politik apakah kita akan mendukung Prabowo atau Ganjar. Nggak ada gitu. Tapi Gibran seberani itu gitu ya. Ini kan tanda tanya. Kenapa Gibran seberani itu? Apa ada faktor-faktor pendukung di belakangnya atau motivasi-motivasi terselubung yang membuat Gibran berani untuk bicara soal Pilpres 2020? Ya kalau menurut saya sih, saya saja sebenarnya menunggu instruksi dari Presiden Jokowi, karena kita percaya pilihan Pak Presiden pasti itu adalah yang terbaik. Karena pasti Pak Presiden juga menginginkan pengganti atau next presiden untuk melanjutkan misi, visi dan misi Pak Presiden yang dimana sejauh ini sudah ditanamkan dan ada beberapa yang sudah selesai dan ada yang masih jalan, yang tampaknya ya harus mengikuti jejak Presiden Jokowi agar Indonesia ini maju, bukan lagi menjadi negara yang berkembang. Itu sih, bagaimana menurut teman-teman? Pasti para pendukung-pendukung relawan-relawan Jokowi ingin menunggu siapa sih yang akan dipilih oleh presiden, siapa sih yang akan didukung oleh presiden. Kita juga sebagai pendukung Presiden Jokowi pasti juga berpikir begitu, apalagi ini anaknya Gibran.
walaupun dia kader PDIP, tetapkan yang paling tinggi, yang paling berkuasa saat ini Presiden Jokowi. Jadi menurut saya sih masih masuk akal. Oke, kita lanjut. Nanti. Karena kalau kita lacak ke belakang berita-berita sebelum ini gitu ya, memang ini penuh simbol dan agak-agak multitafsir gitu. Karena di Hari Raya Idul Fitri kemarin gitu ya, satu-satunya tamu yang diterima oleh Presiden Jokowi cuma Pak Prabowo. Jadi Prabowo hadir dengan keluarganya, datang ke Solo, sowan ke Solo, terus kemudian ya sempat dilayani oleh Kaisang gitu ya, sempat bikin pernyataan bersama dengan Mas Gibran gitu ya. Dan Prabowo menjadi satu-satunya tamu hari itu. Setelah itu nggak ada tamu lagi gitu. Bahkan Pak Ganjar pun nggak bisa ke sana, nggak bisa halal bihalal dengan Pak Jokowi gitu ya. Memang sholat bersama gitu kan di masjid, tapi nggak halal bihalal gitu, nggak halal bihalal keluarga seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo gitu. Jadi dan ini membuat saya jadi bertanya-tanya, apakah ini ada hubungannya gitu ya dengan sikap relawan atau sikap Mas Gibran hari ini? Karena ketika Prabowo ditanya soal potensi menjadi cawapres, Prabowo nampaknya menyatakan bahwa dia nggak mungkin jadi cawapres. Ya meskipun jawabannya gini kira-kira. Dia bilang, ya saya kan capres dari partai saya. Dan partai saya agak kuat hari ini. Maksud yang lain kan, enggak lah saya nggak mau gitu ya. Saya capres kok, ngapain jadi cawapres kan gitu. Nah, tapi ketika Prabowo ditanya oleh wartawan terkait komunikasi dengan PDI Perjuangan gitu ya, Prabowo menjawab dengan sangat-sangat sangat-sangat mengejutkan juga. Dan ini nampaknya penuh tanda tanya juga gitu. Karena Prabowo bilang bahwa yang penting survei Mas Gibran itu terus naik katanya. Nah ini pertanyaannya, survei yang mana ini? Survei di pemilu yang mana gitu? Pilpres atau pilkada ini? Ya karena nama Mas Gibran juga muncul di Pilpres gitu ya. Meskipun cuma 2,7%, tapi ya muncul gitu. Itu cuma kalah 0,2% dari Sandiaga Uno gitu. Jadi Gibran sampai hari ini menurut survei itu juga masih dipertimbangkan untuk maju di Pilpres 2024. Sehingga dari sini gitu ya, dari apa yang sudah disampaikan oleh Gibran sebagai kader PDI Perjuangan dengan segala keberanian dan blundernya menurut saya yang seperti membangkang pernyataan Ibu Megawati gitu ya. Saya melihat nampaknya ini ada skenario yang berbeda yang kita masih belum tahu sampai sekarang. Yang nampaknya itu akan mengejutkan kita semua karena kalau sampai gitu ya, kalau sampai maksud Prabowo bersama Gibran dan membahas soal survei Mas Gibran terus naik itu adalah untuk Pilpres 2024 gitu ya. Ini bisa jadi semua capres-capres yang sekarang sudah ada itu akan berubah dan koalisi yang sudah terlanjur terbentuk atau partai-partai yang sudah terlanjur mendukung salah satu capres itu juga akan berubah pikiran gitu. Karena belakangan setelah saya cek gitu ya, ternyata memang ada gugatan undang-undang pemilu yang membatasi calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun. Jadi capres-cawapres minimal harus 40 tahun. Nah ini sekarang dalam gugatan di MK gitu ya, agar diturunkan menjadi 35 tahun atau pas sesuai dengan usia Gibran tahun ini. Jadi saya membayangkan gitu ya, apakah ini ada skenario atau rencana untuk memasangkan Prabowo Gibran atau Gibran Prabowo? Kayaknya sih lebih masuk akal Prabowo Gibran gitu ya, untuk maju bersama di Pilpres 2024. Karena kalau gugatan undang-undang pemilu yang membatasi capres-cawapres minimal harus 40 tahun itu bisa diturunkan menjadi 35 tahun, artinya Gibran berpeluang atau bisa maju di Pilpres tahun ini. Sehingga kalau ini diterima dan kemudian Prabowo menggandeng Gibran, ini akan menjadi satu Pilpres yang sangat-sangat menarik sekali gitu. Karena pada akhirnya Ganjar sudah dicapreskan dan Ibu Megawati nampaknya tidak akan menggeser atau mengganti pernyataannya kecuali ada masalah-masalah yang sangat-sangat fundamental gitu ya. Sehingga kalau terjadi persaingan antara Ganjar versus Sandiaga atau Ganjar Anies gitu ya, terus kemudian Prabowo Gibran, wah
Ini kayaknya akan menarik Pilpres 2024 ini. dan dan saya ya sebagai orang yang yang tidak punya beban gitu ya, saya mendukung siapapun, yang penting bukan Anies Baswedan. Tapi kalau saya pribadi kalau ditanya apakah akan tetap mendukung Ganjar, saya akan tetap mendukung Ganjar meskipun Prabowo dan Gibran berpasangan di Pilpres 2024. Meskipun nanti misalkan Gibran berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024, saya tetap akan dukung Pak Ganjar gitu, karena Ganjar sudah dicapreskan oleh Ibu Megawati dan saya ikut komando dari Ibu Mega, sehingga ini menjadi clear dan jelas bagi saya gitu ya, di Pilpres 2024 nanti ini nampaknya akan menjadi satu persaingan yang sangat menarik kalau undang-undang pemilu yang membatasi usia pasangan itu diturunkan menjadi 35 tahun. Tapi ya kita tunggu saja. Yang pada intinya saya melihat sampai hari ini gitu ya, apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan itu memang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang selalu mengumumkan calonnya itu last minute. Yang selalu mengumumkan calonnya itu ya di ujung-ujung waktu, di ujung-ujung pendaftaran gitu ya. Sekarang ini kan waktunya masih 5-6 bulan lagi gitu. Jadi masih cukup jauh sebenarnya. Jadi ketika Ganjar diumumkan, ini masih terbuka segala kemungkinan dan bahkan pencalonannya mungkin bisa dianulir. Oke, itulah video yang telah kita saksikan. Menurut teman-teman bagaimana? Kalau saya sih ada yang satu momen yang menurut saya tidak sesuai harapan saya dalam video ini, di mana dia mengkritik Gibran lebih mendengarkan presiden daripada ketua umum PDIP, di mana Gibran ini adalah salah satu kader dari PDI Perjuangan. Kalau menurut saya sih, ini salah satu sikap yang dilakukan oleh Gibran sama persis sama presiden, di mana dia lebih memilih rakyat daripada atasannya. Apalagi kan kita juga tahu, atau kita juga memang lagi menunggu siapa sih calon presiden yang tepat. Kita juga bisa menilai dari sosok calon presiden. Lebih tepatnya lagi kalau diberi sinyal oleh presiden. Karena kita tahu pasti kalau presiden memilih siapa calon yang cocok untuk melanjutkan misi Presiden Jokowi, pasti itu yang terbaik. Kita juga mendukung mengikuti instruksi dari Presiden Jokowi. Bagaimana tanggapan kalian? Jika ada tanggapan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.